Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai umat-umat Tuhan yang benar. Karena kenapa? Karena Allah mencintai kita semua dan Allah bertata di atas pujian. Shalom, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat bergabung di ibadah GBI Sukacita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Dia dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah yang baik, Allah yang memberkati kami setiap hari. Tidak terlewat sedetik pun kami bersyukur kepada Engkau. Karena janjimu ya dan amin. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami mulai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus setiap orang yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Janjimu ya dan amin. Selalu
ajaib, Kau layak ditinggal Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Bapak Ibu saudara-saudara di rumah, mari kita tinggikan Dia. Karena Dia Kau ajaib Tuhan buat kita. Amin. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaranmu, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku Tuhan, dan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama. Layak ditinggikan. Oh, mari layak tinggal Tuhan. Agar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dia layak ditinggikan, Dia Raja yang mulia. Mari kita berikan suara yang terbaik buat Allah kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Sekali lagi, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia.
Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah
Yesus yang layak disembah hanya namamu. Oh Yesus, Tuhan, layak disembah, dipuji, ditinggikan Kau Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah Kau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan pagi hari ini. Kita semua sehat. Saya percaya Bapak Ibu di rumah masing-masing semua dalam keadaan sehat, diberkati dan terus menikmati anugerah Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami sehat, kami semua kuat, kami diberkati, itu karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami berdoa. Mari Tuhan berbicara bagi kami, izinkan hamba-Mu jadi berkat buat semua jemaat Tuhan. Kami berdoa biar pagi hari ini firman Tuhan yang kami dengar, menolong kami, memberkati kami, supaya kami terus jadi berkat di gereja lokal, berfungsi dengan maksimal, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita masih sama bulan ini adalah berfungsi dalam tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan buat kita dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 dan ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti tubuh ada bagiannya banyak dari kepala, mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan. Satu tubuh tapi ada banyak bagian di dalamnya dan berfungsi dengan bagiannya masing-masing. Tapi tetap adalah satu tubuh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anggota dari tubuh Kristus, kita semua diperlengkapi oleh Allah dengan karunia yang berbeda-beda. Amin. Nah tujuannya adalah supaya kita saling membangun satu dengan yang lain
agar terciptanya keteraturan dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dengan banyak anggota tapi satu tubuh, tapi kita dalam keteraturan, karena itulah tujuan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa poin yang saya mau bagikan buat kita pagi hari ini, dan kiranya ini jadi berkat buat kita semua, supaya kita bisa bertumbuh dengan maksimal, kita bisa berfungsi dengan maksimal, dengan baik, di gereja lokal, di lingkungan kita, bahkan di mana saja Tuhan tempatkan kita jadi berkat bagi banyak orang. Poin yang pertama yang saya mau bagikan buat kita, saya bacakan lagi firman Tuhan dalam Efesus, kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, poin yang pertama bahwa hanya di dalam Kristus kita akan menemukan karunia-karunia kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya di dalam Kristus kita akan menemukan karunia kita. Karunia apa yang Tuhan taruh bagi kita. Seperti ayat ini, saya bacakan sekali lagi. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan ialah yang memberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karunia-karunia yang kita dapat itu adalah anugerah daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan kepada kita. Itu sebabnya poin yang pertama ini berkata bahwa hanya di dalam Kristus kita bisa menemukan karunia apa yang bisa kita pakai dalam pelayanan kita, khususnya di gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita harus melekat kepada Tuhan, kita harus dekat kepada Tuhan, sehingga kita tahu karunia-karunia apa yang Tuhan taruh buat kita. Sehingga karunia itu bisa dimunculkan oleh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tahu apa yang bisa kita kerjakan dalam gereja, apa yang bisa kita kerjakan bagi banyak orang, apa yang bisa kita lakukan sehingga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua yang saya bagikan buat kita, poin yang kedua adalah bahwa Anda akan berfungsi maksimal bila Anda menjadi bagian dari gereja lokal. Atau dengan kata lain bahwa kita akan berfungsi dengan maksimal kalau kita menjadi bagian dari gereja lokal, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita harus mengambil bagian dalam gereja lokal. Artinya kita harus ada tempat di mana kita bisa bertumbuh di sana. Kita tidak bisa seperti orang-orang yang berpindah dari satu gereja ke gereja lain, bertumbuh dari sini ke sana, ke sini, kita melihat, kita memilih bertumbuh ke sana ke sini, dan itu tidak akan membuat kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita akan berfungsi dengan maksimal bila kita menjadi bagian dari gereja lokal. Karunia yang Tuhan sudah percayakan bagi kita itu tidak akan maksimal kalau kita tidak ada dalam satu gereja lokal. Amin. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu kita bersyukur, kita semua yang sudah ada dalam gereja lokal, di gereja ini, di GBI Sukacita, mari kita bertumbuh di dalamnya, mari kita berfungsi dengan maksimal di dalamnya. Amin. Apa yang Tuhan taruh di sana, karunia-karunia apa yang Tuhan taruh bagi kita, talenta-talenta apa yang Tuhan taruh bagi kita, maksimalkan di sana, berfungsilah maksimal di sana Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali lagi kalau yang saya bilang tadi, kalau kita berpindah-pindah tempat atau kita membandingkan diri kita, gereja kita dengan gereja orang lain, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus berputar dalam situasi itu. Kita akan ada muncul rasa iri, dengki, rasa kecewa, banyak hal-hal yang harusnya tidak terjadi dalam tubuh Kristus, itu terjadi karena
kita tidak berfungsi dengan maksimal. Karena kita masih terus membandingkan diri kita atau gereja kita atau pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, berfungsilah dalam gereja lokal. Menetaplah dalam gereja lokal. Sehingga kita bisa berfungsi dengan maksimal Bapak Ibu Saudara. Nah contoh yang bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya mau bacakan ayat ini buat kita. Dengan tentang jemaat mula-mula ya Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Saya bacakan buat kita semua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, contoh jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka berfungsi di gereja lokal waktu itu Bapak Ibu Saudara. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, mereka makan bersama, mereka ikut berdoa bersama, pelayanan bersama. Semua mereka lakukan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Berfungsi dengan bagian mereka masing-masing. Nah itulah jemaat mula-mula menjadi contoh buat kita untuk kita lakukan saat ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes pasal 15 ayat 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sama seperti getah yang mengalir melalui ranting-ranting. Jadi getah itu mengalir melalui ranting-ranting pokok anggur itu, yang menyebabkan ranting-ranting itu menghasilkan buah Bapak Ibu Saudara. Nah, hidup Kristus mengalir melalui kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang memberkati banyak orang. Jadi seperti itu Tuhan memberikan contoh yang luar biasa Bapak Ibu. Saya bacakan sekali lagi ayat ini buat kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi seperti getah yang mengalir melalui ranting-ranting pokok anggur yang menyebabkan ranting-ranting itu menghasilkan buah. Seperti itulah kita. Ketika kita hidup dalam Kristus, maka kehidupan Kristus mengalir dalam hidup kita sehingga menghasilkan buah-buah kehidupan yang memberkati banyak orang Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hiduplah dekat dengan Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan sebagai pokok anggur itu. Sehingga kehidupan dari Kristus mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi berbuah. Berbuah menghasilkan buah-buah kehidupan yang memberkati banyak orang Bapak Ibu Saudara. Sehingga hidup kita menjadi berfungsi dengan maksimal. Amin. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan buat kita pada pagi hari ini. Poin yang ketiga adalah bahwa Kristus membutuhkan tubuhnya untuk mengekspresikan keberadaannya. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, Kristus membutuhkan tubuhnya untuk mengekspresikan keberadaannya. Contoh waktu zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengkhususkan orang Lewi untuk menjadi imam bagi Tuhan waktu itu. Khusus orang Lewi dari 12 suku itu. Suku Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan. Daripada suku-suku yang lain. Nah Tuhan juga memakai Musa dan Harun waktu itu.
untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan dilanjutkan oleh Yosua sampai membawa kepada tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan juga memakai nabi-nabi untuk tugas kenabian, imam-imam untuk tugas keimaman, dan raja-raja untuk tugas kerajaan. Itu dalam zaman Perjanjian Lama. Semua berfungsi pada bagiannya masing-masing. Nah dalam Perjanjian Baru, Tuhan memakai para rasul untuk berfungsi dengan maksimal di sana. Tuhan memakai para rasul untuk tugas kerasulan mereka, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memakai mereka juga untuk mengangkat gembala-gembala, mengangkat pengajar-pengajar, tua-tua, pemimpin-pemimpin atas gereja lokal pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Nah zaman sekarang, zaman kasih karunia, anugerah Tuhan, Tuhan memilih dan memakai kita. Tuhan memilih dan memakai kita untuk mengekspresikan keberadaan Tuhan di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memilih dan menetapkan kita untuk mengekspresikan keberadaan Tuhan di bumi. Dan itu dimulai dari keluarga kita, keluarga terkecil kita, keluarga besar kita, lingkungan kita, gereja lokal kita, bahkan di mana saja Tuhan bawa kita. Di masyarakat luas, kita jadi berkat di sana Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita bisa berfungsi dengan maksimal dengan apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Saya bacakan satu ayat buat kita lagi. 2 Korintus pasal yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahwa kita adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan membutuhkan gerejanya untuk mengekspresikan keberadaannya di bumi ini, kita menjadi surat yang terbuka Bapak Ibu seperti firman Tuhan ini. Surat yang terbuka yang bisa dibaca, bisa dilihat oleh semua orang. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak sehari-hari. Orang melihat Kristus dalam hidup kita. Kita adalah suratan yang terbuka Bapak Ibu. Seperti akuarium. Bisa dilihat dari kiri, kanan, samping, atas, bawah. Bisa dilihat semua. Terbuka semua Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita adalah surat yang terbuka. Makanya kita perlu melekat kepada Tuhan. Sehingga kita berfungsi dengan maksimal. Sehingga kita bisa menyatakan keberadaan Kristus di bumi ini. Poin yang keempat, yang terakhir buat kita pada pagi hari ini. Saya bacakan lagi firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya ada telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Poin yang keempat yang saya bagikan buat kita pada pagi hari ini adalah bahwa perbedaan adalah motivasi untuk bersinergi dalam kasih. Amin. Jadi perbedaan itu adalah motivasi untuk kita bisa bersinergi dalam kasih. Jadi dalam gereja itu ada perbedaan-perbedaan juga yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi perbedaan-perbedaan itu membuat kita harusnya bersinergi dalam kasih sehingga kita bisa bertumbuh dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam gereja itu, dalam tubuh Kristus itu, tidak membuat tubuh Kristus itu terpecah-pecah. Kaki nggak mau jalan, atau tangan tidak mau melakukan bagiannya, mata tidak mau melakukan bagiannya. Maka semuanya akan kacau, tubuh Kristus itu akan kacau. Nah, gereja Tuhan dengan fungsi yang berbeda-beda, dengan karunia yang berbeda-beda, itu harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk bersinergi dalam kasih, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Untuk bisa menjadi
kesaksian yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk melakukan suatu pelayanan tidak sendiri-sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dipanggil untuk melakukan satu pelayanan tidak sendiri-sendiri. Namun apa yang kurang dari pelayanan yang satu dilengkapi oleh pelayan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersinergi bersama-sama melengkapi, saling membangun satu yang lain dalam gereja lokal, sehingga kita bisa berdampak dan menghasilkan buah yang bisa dilihat oleh banyak orang, yang bisa jadi kesaksian bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sekali lagi, perbedaan adalah motivasi untuk bersinergi dalam kasih. Jadi perbedaan itu tidak menjadikan kita jadi bentrok, tidak menjadikan kita jadi musuhan, tidak menjadikan kita jadi menceritakan satu dengan yang lain, gosip sana sini atau mulai berkelompok-kelompok. Tapi perbedaan itu ada sesuatu yang baik yang akan harusnya membuat kita bersinergi bersama untuk melakukan pelayanan dalam kasih Kristus, sehingga itu bisa dilihat oleh orang-orang dan itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, contohnya juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam bangsa kita ini ada banyak perbedaan di antara kita. Tapi perbedaan ini adalah sesuatu yang baik yang harusnya kita syukuri. Yang harusnya sama-sama kita syukuri dan kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun bangsa kita ini. Untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Dan saya percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amin. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang terakhir, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Saya bacakan buat kita semua. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saya bacakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi daripada Tuhan itu seluruh tubuh itu rapi tersusun, diikat menjadi satu, dan semua pelayan itu mengambil bagiannya masing-masing, berfungsi bersama-sama, bertumbuh bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah tujuan daripada bertumbuh dalam Kristus ini, bertumbuh dalam tubuh Kristus ini. Semua tubuh ini diikat menjadi satu, dan semua bagian-bagian dari tubuh Kristus ini mengambil bagiannya masing-masing, saling melengkapi, saling membangun, saling menopang, sehingga tubuh Kristus itu berfungsi dengan maksimal. Tubuh Kristus itu menjadi surat yang terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang, bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih situasi-situasi seperti saat ini Bapak Ibu, di mana pandemi COVID-19 sudah hampir 1 tahun lebih ada di bangsa ini, bahkan di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Perhatikan mulai dari keluarga kita. Perhatikan, mungkin ada yang perlu didoakan, mungkin ada yang sudah tidak makan lagi, mungkin ada yang sedang sedih, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan yang mungkin gak ada kerjaan, perlu sesuatu untuk dilakukan. Mari kita perhatikan dimulai dari keluarga kita. Keluarga kecil, keluarga besar. Dan kita perhatikan di gereja lokal kita. Kita perhatikan di lingkungan kita, tetangga-tetangga kita. Orang-orang yang dekat dengan kita. Mari kita peduli, kita bagikan kasih kita kepada mereka. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Amin. Karena kita ada di bumi ini untuk jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Tujuan kita untuk menjadi berkat, menjadi saksi Kristus. Supaya orang bisa melihat kebaikan Kristus dalam hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh dan berfungsi dengan maksimal dalam tubuh Kristus. Sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini
jadi berkat buat kita semua Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bertumbuh dan berfungsi dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua, yang Tuhan sudah taruh di hati kita masing-masing. Saya percaya semua jemaat GBI Sukacita sudah punya karunia-karunia yang Tuhan sudah singkapkan, Tuhan sudah bukakan, Tuhan sudah bangkitkan dari hidup jemaat Tuhan masing-masing. Tapi kalau mungkin ada yang belum tahu karunia apa, berdoalah Bapak Ibu Saudara mulai hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan menunjukkan karunia apa yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Tuhan tunjukkan itu, kembangkanlah itu. Jadi berkatlah bagi banyak orang. Sehingga karunia itu semakin sempurna. Dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Firman Tuhan kami sudah sampaikan. Kami percaya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kami semua Tuhan Yesus. Supaya kami berfungsi dalam tubuh Kristus dengan benar. Kami berfungsi dengan maksimal dalam tubuh Kristus. Kami bersinergi dalam perbedaan untuk membangun tubuh Kristus dalam kasih. Sehingga kami bisa jadi berkat bagi siapa saja. Kami bisa memperhatikan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami bisa peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Bukan karena kami, tapi karena Kristus di dalam kami itu. Yang membuat kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menyembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa buat bangsa kita, buat para pemimpin bangsa ini. Kita memberkati Indonesia, supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan, dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa saat ini bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Shalom Indonesia. Kasih karunia Tuhan turun atas Indonesia. Negeri yang besar, penduduknya yang banyak Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Kami berdoa Tuhan berkati penduduk-penduduknya. Tuhan berkati pulau-pulau, kota-kota. Tuhan berkati desa-desa, dusun-dusun. Tuhan berkati Tuhan dalam nama Yesus. Khususnya para pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Dari pemimpin yang tertinggi, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, para kabinet, menteri, semua dari pemimpin yang tertinggi, legislatif, eksekutif, yudikatif, berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Supaya semua memimpin dengan benar, melakukan apa yang benar, sehingga bangsa ini dibawa untuk menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang besar di bangsa ini Tuhan.
Dan kami juga percaya Tuhan menyelamatkan Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pagi hari ini kami memberkati gembala kami, Bapak Tarigan dan Ibu dan keluarga. Tuhan berkati biar di masa tua mereka terus menikmati anugerah Tuhan. Dan terus Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga wakil gembala, Pak Samuel, Ibu dan anak-anak. Tuhan terus pakai mereka juga untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga semua majelis, pelayan, bahkan jemaat Tuhan GB Sukacita. Tuhan berkati semua. Kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Karena ada darah Yesus yang selalu menaungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua teman-teman, rekan-rekan pelayanan misi di daerah-daerah. Tuhan berkati mereka semua. Para penginjil, misionaris, anak-anak Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sakit. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir atas tubuh mereka yang sakit. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar. Mungkin ada yang sedang kekurangan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa dan kami percaya anugerah Tuhan atas semua hamba Tuhan, orang kudus, orang percaya dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi ini, untuk doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Janjimu ya dan amin.